perbedaan-perbedaan itu memang merupakan sebuah keniscayaan. Dari tempat pemujaan saja sudah kelihatan bahwa ada kebinekaan. Dan ini tidak menyalahi tradisi Weda, tidak. Kalau kita ingin membangun Hindu Nusantara, maka jalan yang paling efektif, cara yang paling efektif adalah Om Awignamastu Namasidam, Om Siddhir Astu Tat Astu Swaha, Om Swastiastu, Namaste Sampurasun, Hong Ulun Basuki Langgeng. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, untuk tayangan perdana akan disampaikan tema bagaimana membangun Hindu Nusantara. Harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan Hindu Nusantara bukanlah sebuah aliran baru dalam Hindu, tetapi Hindu yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, di masyarakat yang hidup di Nusantara dengan beragam budayanya. Kita sepakat bahwa Hindu memang berasal dari India atau Bharatawarsha. Namun kita perlu tahu bagaimana perjalanan agama Hindu dari pusatnya, dari India ke Nusantara ini. Yang ini akan bercerita banyak tentang lahirnya Hindu di Nusantara. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, memang bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa perpindahan para penganut ajaran Hindu, khususnya sekte Siwa dari India, tidak lepas dari invasi Alexander Agung dari Yunani ke Asia Kecil atau India Barat yang berdampak migrasi dari warga-warga India melewati Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan akhirnya mereka mendarat di ujung utara Pulau Sumatera. Dan memang ada beberapa teori bagaimana penyebaran Hindu di Nusantara. Ada yang mengatakan, atau teorinya, Brahmana yang membawa, atau Ksatria, atau Wesya. Namun sebetulnya sampai kini, kita belum bisa memastikan saat yang pasti kapan sesungguhnya dimulai penyebaran ajaran Hindu ke Nusantara. Sampai sekarang belum jelas, belum diketahui dengan pasti. Namun jejak-jejak penyebaran Hindu itu masih terlihat jelas. Misalnya, kita mengenal yang namanya etnis Karo di Sumatera Utara, etnis Pakpak di Pakpak Barat, kemudian juga Tamil yang jelas di Sumatera Utara. Ya, ini mereka meninggalkan jejak-jejak dari leluhurnya yang dulu migrasi dari India ke Nusantara. Dan dalam sejarah juga dicatat bahwa kemudian perpindahan atau perjalanan Hindu ke Nusantara dimulai sejak abad kedua sebelum Masehi, namun kemudian terhenti pada abad ke-7 Masehi karena India kemudian dijajah selama ratusan tahun oleh asing yang menyebabkan terputusnya perjalanan agama Hindu ke Nusantara. Namun demikian, Hindu yang tiba di Nusantara sebetulnya boleh dikatakan itu adalah Hindu Purana. Kenapa? Karena memang periode abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad ke-7 Masehi, Hindu di India benar-benar mengalami masa jaya, dan zaman itu disebut juga zaman Purana. Artinya apa? Hindu yang muncul kemudian di Nusantara juga bagian daripada Hindu Purana, walaupun penyebarannya di Nusantara tidak tuntas karena penjajahan tadi. Tetapi ingat, Hindu di Nusantara tidak terhenti perkembangannya
terjadilah kemudian akulturasi antara ajaran Hindu Purana yang belum tuntas tiba di Nusantara dengan budaya-budaya lokal, budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya yang ada di setiap wilayah Nusantara yang beragam ini. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan lahirnya Hindu di Nusantara, atau kita sebut Hindu Nusantara, yang berbeda dengan sumbernya, berbeda dengan India. Ya. Ini dia, muncul sebuah Hindu Purana yang sudah berakulturasi dengan budaya-budaya lokal di Nusantara, dan kemudian ini juga diperkuat lagi dengan munculnya Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bahwa perbedaan-perbedaan itu memang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita abaikan. Dan jelas, kebinekaan ini muncul dalam banyak hal terkait dengan Hindu Nusantara ini. Misalnya, perbedaan dalam tempat pemujaan. Ya, kita tahu bahwa di Bali itu umumnya, atau di Jawa, Bali dan Jawa, atau di daerah lain, itu kalau yang namanya tempat pemujaan berbentuk pura ya, pura dengan pelinggih utamanya, bangunan utamanya adalah Padmasana. Tetapi di daerah lain misalnya, ya selain pura di Jawa, kita lihat bahwa ada candi. Karena candi ini memang merupakan bagian daripada budaya lokal Jawa, di mana bahwa dalam keyakinan budaya di Jawa ini, candi merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya, di tempat lain, misalnya di Jawa Barat, ada yang namanya Mandala Seba, sebuah area, ya, area yang di dalamnya hanya ada satu lingga, tapi lingganya pipih dia, berbeda dengan lingga-lingga di Jawa. Ya, yang lingganya kelihatan indah, bulat, panjang seperti itu. Ya, nah kemudian juga tempat pemujaan di Kalimantan, ya, yang merupakan kearifan lokal Dayak Keharingan misalnya. Mereka punya yang namanya balai adat, yaitu Balai Basarah. Tidak ada di sana pura Dayak modelnya seperti pura Bali dan Jawa. Mereka punya. Nah kemudian juga di Kalimantan Selatan, katakanlah di Meratus, mereka juga berbeda, tidak sama. Jadi dari tempat pemujaan saja sudah kelihatan bahwa ada kebinekaan. Dan ini tidak menyalahi tradisi Weda, tidak. Apalagi tradisi Hindu di Nusantara. Jadi memang perbedaan diterima. Ya, inilah salah satu bentuk daripada akulturasi. Belum tempat pemujaan, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang juga tidak pernah diabaikan. Karena akulturasi itu tidak boleh menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada, tapi justru merawat dan melestarikannya. Berbeda dengan asimilasi. Kalau asimilasi itu peleburan dua budaya, tiga budaya, yang kemudian akhirnya muncul budaya baru, sementara budaya lamanya hilang dia. Beda, Hindu tidak menganut konsep seperti itu. Nah, kita lihat juga bahwa sesungguhnya tempat pemujaan sendiri, kalau kita lihat bangunan-bangunannya, juga ada kebinekaan di sana. Misalnya, konsep pembangunan pura di Bali, yang pertama di tingkat desa ada yang namanya Kayangan Tiga. Konsepnya namanya Trimurti. Jadi dengan konsep Trimurti, mewujud sebuah tempat persembahyangan, tempat pemujaan yang namanya Kayangan Tiga. Kemudian di Bali juga ada ke belakangan muncul konsep Tripurusa. Tripurusa itu Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwatma. Nah, ini
mewujudkan sebuah tempat pemujaan yang namanya Kahyangan Jagat. Ciri khasnya apa? Ada Padmasana di sana. Yang ketiga, kita lihat di Jawa misalnya. Di Jawa ada konsep yang namanya konsep Istadewata. Ciri khasnya apa? Candi. Karena candi diyakini sebagai tempat bersembayamnya para dewata. Ya, candi. Jadi itu konsepnya Istadewata. Kalau kita melihat misalnya di Jawa banyak candi, ya, kemudian ada dengan Padmasana ataupun tidak dengan Padmasana, itu konsepnya jelas. Istadewata. Ya. Jadi beda-beda, tidak ada yang salah, semua diadopsi, semua dihargai dan dihormati karena itu merupakan bagian daripada karya para leluhur Nusantara. Dalam Hindu, ini merupakan sebuah pola yang sangat efektif untuk kita semua dalam membangun yang namanya Hindu Nusantara. Seperti itu. Nah, bukan hanya tempat pemujaan, ya, kegiatan-kegiatan di dalam keseharian misalnya atau pada hari-hari tertentu. Di Jawa misalnya kita kenal yang namanya larung sesaji di laut dan di danau. Kemudian ada sedekah bumi, ya, sedekah bumi, bersih desa, ruat bumi. Kemudian ada yang namanya ruat sumber banyu, ya. Kalau di Bali ada yang namanya Samudra Kerti, ya, bagaimana menghormati penguasa laut. Kemudian banyak lagi kerti-kerti yang lain, Danau Kerti misalnya ada di Bali dan ini semua diadopsi, artinya tidak dibiarkan atau diabaikan. Ya, itu masalah keseharian misalnya. Nah, sekarang masalah sesaji, juga beragam sesaji yang merupakan budaya Nusantara yang kita kenal sekarang dengan sebutan kearifan lokal. Itu juga tidak boleh diabaikan. Di Jawa misalnya punya sesaji yang namanya sesaji Sangkan Paran. Semarak. Di Bali ada bebantenan. Semarak juga. Ya, di Tatar Pasundan juga ada. Ya, semua ini kita adopsi. Kita ikut sertakan dalam kegiatan keagamaan Hindu sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, jadi yang namanya Hindu Nusantara bukanlah Hindu yang bersifat kedaerahan. Bukan Hindu Bali, bukan Hindu Jawa, bukan Hindu Sumatera, bukan pula Hindu Kalimantan dan lain-lainnya. Tetapi Hindu yang diwarnai oleh budaya-budaya lokal. Jadi kalau saya misalnya mengatakan Hindu Tengger, ya, bukan berarti kemudian saya memecah belah bahwa halo, ada Hindu Dharma, ada Hindu Bali. Bukan. Justru kita menyebutkan misalnya Hindu Bali, artinya apa? Hindu yang dibesarkan oleh budaya-budaya yang diwariskan oleh para leluhur Bali. Ini dia. Jadi kalau saya mengatakan Hindu Jawa, bukan berarti saya membuat Hindu yang baru. Tidak. Justru kita menghargai bahwa para leluhur Jawa sudah mewariskan sesuatu sehingga Hindu di Jawa ini tetap lestari. Nah, ini dia, ya. Itu sesaji, ya. Kemudian masalah pemandu atau pemimpin umat. Di Bali ada istilah sulinggih misalnya, ada istilah pemangku dan lain sebagainya. Nah, di Jawa juga ada resi, ada wasi, ya. Ada wasi, ada resi, ada romo. Itu di Jawa. Kemudian di Kalimantan Tengah, di masyarakat Keharingan, kita lihat di sana ada Balian. Itu mungkin identik dengan pemangku, dengan pinandita. Kemudian juga ada yang namanya Basir. Nah, ini panditanya. Lalu di Meratus, Kalimantan Selatan, ada juga yang namanya pemangku Balian, Balian Muda, Balian Tengah, Balian Tuha. Kemudian panditanya namanya Guru Jaya. Nah, ini itu di Meratus. Belum lagi tempat-tempat lain. Jadi sebetulnya kembali, kalau kita ingin membangun Hindu Nusantara, maka jalan yang paling efektif, cara yang paling efektif adalah kebinekaan jangan pernah diabaikan, kemudian akulturasi jangan pernah dilupakan. Dua pola ini akan menjadi pola-pola yang akan membesarkan Hindu di Nusantara, atau kita akan mengatakan inilah Hindu Nusantara. Dan ingat, ada pesan dari paparan ini sesungguhnya bahwa
seluruh stakeholders Hindu, ya, saya ulangi, seluruh stakeholders Hindu mulai sekarang seharusnya menyadari bahwa akulturasi dan kebinekaan harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini akan betul-betul mengantarkan kita kepada Hindu Nusantara yang selama ini kita cita-citakan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.